Innama badi'ul ilmin asyratu al-haddu wal mawdu'u thumma thamratu wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'i hazza syarafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya ingin berikan sedikit apa yang saya pahami dari mata kuliah filsafat ilmu. Untuk yang pertama yakni mengenai landasan pemikiran filsafat, kita sebagai umat Islam harus senantiasa memahami dan memegang teguh landasan pemikiran filsafat, yakni Quran Surat Fussilat ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim, yang artinya kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Bahwa sesungguhnya Allah telah menyiapkan bukti-bukti kebesarannya melalui konsep makro atau fil afaq, yakni alam beserta seluruh isinya, dan kemudian juga apa yang ada pada diri manusia itu sendiri atau fi anfusihim, sehingga jelas bagi manusia bahwa Al-Quran itu benar seluruhnya. Cukuplah Al-Quran sebagai landasan kehidupan, sehingga benar bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini sebenarnya telah diketahui terlebih dahulu dan telah dibahas di dalam Al-Quran. Filsafat ialah ilmu yang mempelajari masalah mendasar atas suatu hal yang ada di kehidupan manusia. Mempelajari filsafat ilmu ialah bagaimana kita menggali pemahaman yang hakiki atas suatu objek pengetahuan, sehingga dari sinilah pemahaman yang ditemukan akan menjadi suatu landasan dan keyakinan yang akan selalu kita pegang. Orang yang ahli di bidang filsafat, maka ia disebut filosof atau filsuf. Filosof ialah bagaimana mereka berpikir secara runtut dan sistematis. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa semua nabi dan rasul Allah adalah tokoh filosof yang paling ahli di setiap bidangnya. Nabi Muhammad SAW ialah the greatest philosopher in the world. Pemahaman Rasul, cara berpikir Rasul, bahkan cara penyelesaian masalah Rasulullah ialah yang paling runtut dan sistematis di dunia ini. Sedangkan Nabi Adam AS ialah filosof pertama yang ada di bumi. Nah, mungkin kalian akan bertanya nih, kok bisa sih Nabi Adam? Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang diajarkan ilmu pengetahuan. Beliau bahkan langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dari tiga pilar utama filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai nama-nama benda yang ada di dunia ini. Beliau, Nabi Adam, melalui proses epistemologi atau metode dalam mencari ilmu, yakni menghafal, mengingat, dan menyebutkan. Tahapan inilah yang kemudian dilalui oleh Nabi Adam saat diajarkan oleh Allah mengenai nama-nama benda itu. Al-asma di sini bukan hanya bermakna benda, melainkan pemahaman akan segala sesuatu yang sifatnya integral. Ilmu pengetahuan ialah suatu pemahaman. Pemahaman ialah salah satu hasil dari adanya ilmu pengetahuan. Konsep Syajaratul Ulum atau sejarah ilmu yang mesti kita imani ialah bagaimana kita memulangkan atau menyandarkan segala disiplin ilmu yang ada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ialah pemilik segala sumber ilmu. Allah telah memberi nikmat kepada kita semua berupa 3 sumber pengetahuan, indera, akal, dan hati. Ketiganya memiliki hubungan sebagai konstruksi dasar ilmu. Indra merasakan wujud objek ilmu yang ada di sekitarnya. Kemudian akal merespon dengan menciptakan dugaan, konsep, teori hingga melahirkan suatu cabang keilmuan. Kemudian tidak boleh berhenti di situ saja. Ada yang namanya hati
Untuk apa hati? Hati adalah untuk mengembalikan semua pemahaman tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ingat bahwa Allah lah yang menciptakan segala pemahaman, segala objek yang ada di dunia ini. About metaphysical knowledge, hal yang menarik di sini ialah perbedaan pemahaman wujud oleh kita umat Islam dan kaum materialis. Pemahaman wujud bagi mereka ialah apa yang nampak oleh mata, sedangkan kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwa justru yang tidak nampak itulah sebagai wujud yang maha nyata. Segala yang nampak oleh diri kita hanyalah manifestasi, sedangkan yang wujud itu ialah zat yang maha memiliki 20 sifat padanya. Pada intinya, dalam mempelajari filsafat ilmu, landasan pemikiran yang mesti kita bangun ialah bahwa dalam hal keilmuan, Al-Quran hanyalah menyediakan objek dan manhajnya. Al-Quran tidak menyediakan ilmu. Al-Quran hanya menyediakan bahan mentah yang akan menjadi bahan pemikiran. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran banyak sekali nama-nama benda, baik fisik maupun metafisik, seperti as-sama, al-jibal, al-bahar, al-ibil, dan lain-lain. Yang penyebutannya diiringi dengan perintah afala tadhakkarun, afala tubsirun, afala yanzurun, afala ta'qilun, dan lain-lain. Sebagai penutup, saya akan jelaskan sedikit pemahaman saya mengenai hubungan dari 3 konstruksi ilmu, yakni indera, akal, dan hati. Indera diperlukan sebab dari sinilah kita merasakan kehadiran atau wujud suatu objek. Lalu, akal diperlukan agar kita berpikir sehingga tidak muncul mitos atau segala ilmu yang tidak ada dasarnya. Sedangkan hati diperlukan agar kita tidak sombong, agar kita memahami dan senantiasa ingat bahwa kita ini hanyalah makhluk yang dependen, sedangkan hanya Allah lah yang maha independen.